Duh, pusing banget nih gue. Harus gimana ya? Ini udah kelewatan banget sih. Gue gak bisa tidur. Apa gue konseling aja ya? Konseling aja deh. Silakan masuk. Permisi. Selamat datang Mbak Indri. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Gimana kabarnya hari ini Mbak Indri? Gitu deh. Agak capek sedikit sih. Kelihatan sih kalau kamu kayak capek gitu raut wajahnya. Jadi hari ini kamu pengen ngobrolin apa nih? Apakah ada hal-hal yang mengganggu kamu banget belakangan ini? Iya sih kak, aku tuh akhir-akhir ini tuh susah banget tidurnya. Di jam 2 pagi atau jam 3 pagi tuh baru tidur gitu. Ya, terus aku harus bangun pagi buat ke kuliah, terus badan tuh terasa remuk, capek gitu deh. Kerasa banget sih capeknya. Dan kurang tidur tuh biasanya bisa mempengaruhi ke semuanya ya, kayak tubuh jadi gampang lelah, terus jadi gampang emosi kayak gitu ya. Iya bener banget kak, gampang banget capek, terus gampang emosian, terus gampang juga kayak aku tuh pas kuliah atau dosen lagi ngomong tuh kayak gagal fokus gitu deh, kayak mikirnya kemana-mana. Oke, boleh cerita lebih banyak lagi gak? Kamu tuh mulai awal ngerasa susah tidur itu dari kapan gitu? Awalnya sih dari bulan-bulan kemarin, karena awal tugas makin numpuk kan dari kuliah, terus sama ada sedikit masalah di keluarga, jadi aku sering kepikiran terus menerus gitu loh, jadi ganggu tidur banget sih. Berarti kalau waktunya tidur nih kamu tuh pikirnya tuh malah makin aktif gitu ya, malah makin mikir yang enggak gitu lah ya. Iya kak, gitu, jadi gak bisa diem gitu loh, kayak maraton lah pikirannya gitu. Kadang juga suka overthinking sendiri. Kalau aku sih nangkepnya kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh nggak bisa berhenti gitu. Padahal kamu tuh lagi capek banget, tapi pikiran kamu tuh terus mikirin hal-hal yang seharusnya nggak kamu pikirin gitu. Iya, badan juga udah pengen rebahan banget nih kak, tapi otak tuh malah kayak lari-lari maraton, kesana sini, mikir sana sini gitu loh. Oke. Sebenarnya itu sih jebakan banget ya, karena kalau nggak bisa tidur gitu kan, apa, udah waktunya tidur nih tapi kamu nggak tidur, itu malah bikin
kita tuh mikir yang enggak gitu, yang malah mikir yang aneh-aneh yang harusnya gak dipikirin malah jadi kepikiran kalau kayak gitu. Nah, iya kak, terus kadang tuh aku juga sering scroll TikTok buat ngantuk kan, kayak kan emang biasanya buat scroll video tuh pasti mata kita lelah gitu, terus tuh ketidur kan, itu malah makin melek gitu kak, kayak duh gimana nih nggak bisa tidur jadinya. Iya, biasanya sih emang gitu sih, kalau makin lama scroll IG atau scroll TikTok tuh biasanya mata kita tuh malah makin seger gitu. Iya Saya kan? pengen terus-terusan scroll gitu. Benar, benar. Nah, Kan parah banget kak, bener bikin kebablasan banget dah, jadi sampai kelewat jamnya tidur, harusnya tidur malah makin Scroll terus. melek sampai pagi. Nah, tadi kan aku dengar kamu katanya ada eh, masalah itu dari tugas ya, sama masalah di rumah. Nah, selain hal itu tuh ada gak sih yang mengganggu pikiran kamu? Kadang mikir juga soal masa depan, kerjaan, terus kayak kan aku semester 5 ya, terus nanti tugas kedepannya apa gitu. Terus omongan orang tua juga udah mulai nanya-nanya nih soal nanti kamu lulus mau kemana gitu, terus kerjaan apa yang kamu cari nanti gitu. Jadi agak berat banget sih kak menurut aku. Jadi kamu kayak merasa lagi banyak tekanan gitulah dari berbagai arah gitu. Benar. Iya kak, kayak semuanya tuh minta aku kuat, padahal aku juga butuh mereka buat ngertiin aku tuh capek ditekan terus gitu loh, bingung harus mulai dari mana juga kan, jadi kayak terbebani juga. Oke. Dengar kamu cerita kayak gitu tuh aku bisa ngerasain deh betapa beratnya hari-hari kamu, kayak mikirin ini itu, dari mulai pekerjaan, terus apa kayak tugas-tugas, terus masalah di rumah, terus tuh belum lagi tuntutan dari orang tua ya, itu yang bikin berat banget sih. Iya sih kak, meskipun kadang rasanya pengen ngilang sehari 2 hari gitu dari dunia, tapi kayak ya udah, nanti jalanin aja harinya, pasti berlalu gitu. Oke, itu wajar banget sih sebenarnya, karena setiap orang tuh pasti punya apa ya, perasaan kayak yaudah gue pengen ngilang gitu, kayak pengen istirahat dari dunia ini gitu. Sekarang aku penasaran deh, pas kamu lagi nggak bisa tidur nih kalau malam, kamu tuh biasanya ngelakuin apa sih? Kadang aku dengerin musik, kadang malah nulis notes di HP gitu, kayak ada cerita-cerita gitu. Terus pernah juga aku nangis sendiri nggak jelas kenapa, kayak nangis sendiri aja, kayak tiba-tiba ngerasa lagi scroll gitu, terus ada kata-kata yang relate banget nih sama aku, terus nangis gitu, kayak ngerasa capek banget.
Terus dengan yang tadi masalah keluarga lagi, itu kayak gue bener-bener ditekan banget ya gitu kak. Hmm, itu berarti kalau udah sampai nangis gitu berarti emosi kamu tuh udah numpuk gitu ya, udah benar-benar nggak bisa ditahan lagi. Dan mungkin tubuh kamu juga kalau bisa teriak mungkin kamu bilang kayak aduh aku capek banget kayak gitu ya. Iya kak, bener banget, kayak semuanya tuh numpuk pas malam gitu. Kenapa nggak kayak di siang hari atau itu tuh kayak kalau malam kan mengganggu tidur ya kak, udah capek sama kegiatan sehari-hari terus mikirin itu, kayak aduh makin berat lagi, terus makin banyak pikiran gitu deh. Jadi susah banget ngatur jam tidurnya lagi. Tapi sebelum ini kamu tuh pernah nggak sih coba cerita ini tuh ke orang-orang di sekitar kamu, kayak teman dekat kamu, sahabat kamu, atau siapa yang kamu percayai sebagai tempat kamu pulang gitu, sebagai tempat berkeluh kesah kamu gitu? Belum sih, tapi paling curhat ke teman. Tapi kadang aku takut juga ganggu mereka. Kadang kayak mereka dengerin curhatan gue ya, atau mereka terbebani sama curhatan gue tuh. Aku sih gitu kak. Oke. Tapi sebenarnya cerita kayak gitu tuh penting banget tahu, dan kamu gak perlu ngerasa kayak oh kalau aku tuh ganggu dia kalau aku cerita. Sebenarnya justru hal kayak gitu tuh malah bikin apa ya, ngasih ruang kamu tuh supaya kamu tuh bisa ngerasa lebih lega, jadi nggak terbebani dengan pikiran sendiri kayak gitu sih. Dia ya ternyata ngomong aja lumayan, udah lumayan lega gitu. Kayak sekarang ini kalau kamu bisa cerita sama saya kayak gitu, saya senang sih kamu bisa cerita dan terbuka sama saya. Kalau kamu nih, misalkan kamu bayangin malam yang ideal, tidur yang enak tuh suasananya menurut kamu tuh kayak gimana sih? Mungkin tuh kayak sendirian di kamar, terus lampunya dimatiin, nyalain AC, nggak ada suara, sunyi, redup, tenang gitu deh, dan nggak ada pikiran yang ngejar-ngejar gitu. Oke, berarti udah bagus sih ya. Jadi kamu tuh tahu atau ngerti gitu gambaran kondisi tidur kamu yang nyaman tuh kayak gitu. Jadi sekarang tuh kita tuh tinggal mikirin gimana caranya kamu supaya bisa ada di titik itu kayak gitu. Iya ya, mungkin aku bisa stop buka HP sejam sebelum waktunya tidur kali ya kak. Iya bisa sih. Supaya kamu bisa tidur lebih awal dan nggak terlalu banyak spare waktu untuk mikirin hal-hal yang nggak seharusnya kamu pikirin kayak gitu sih. Dan kamu juga bisa tuh kayak tulis semua pikiran yang lagi kamu pikirin atau lagi rasain di dalam buku atau notes gitu sih. Wah, aku baru kepikiran tuh. Jadi kayak dikosongin dulu ya. Kita mikirin
sesuatu yang nggak perlu terus kita notes buat kayak gue mau uh, transfer aja nih pikiran gue di dalam buku jadi itu. ya boleh Aku yakin kamu pasti bisa sih nanti kedepannya untuk nemuin cara yang cocok buat kamu tuh bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan yang lagi kamu alami di dalam diri kamu kayak gitu. makasih ya kak, jadi ngerasa lebih punya kontrol aja sih. Oke. Jadi dari obrolan kita hari ini nih, kamu dapat insight apa sih yang menurut kamu tuh penting banget buat diri kamu tuh? Aku ngerasa ternyata aku nggak sendiri. Aku terus juga ngerasa kalau selama ini tuh aku selalu nahan-nahan buat cerita ke orang-orang, jadi selalu mendam sendiri dan itu jadi beban buat aku sendiri ternyata. Wah, berarti itu refleksi yang bagus banget ya. Kamu udah bisa sedikit demi sedikit merubah diri kamu, kayak yang tadinya nggak suka cerita atau nahan-nahan, sekarang kamu udah bisa cerita dan terbuka sama orang. Terus kamu juga kayak udah apa ya, mencoba sebisa kamu gitu untuk mengembalikan jam tidur kamu supaya normal lagi gitu. Iya benar banget, dan ternyata aku bisa mulai dari hal kecil, kayak untuk coba stop main HP sampai larut malam, terus bakal beralih ke notes untuk isi pikiranku tuh dituangkan ke notes temen. Oke, itu udah langkah yang bagus banget sih, dan menurut aku juga itu nggak harus langsung bagus hasilnya, nggak harus langsung sempurna, kayak ya udah pelan-pelan aja dulu. Yang penting kamu konsisten dalam melakukan hal itu kayak gitu. Dan apa ya, yang penting kamu tuh udah berani memilih dan kamu bisa bertanggung jawab atas pilihan yang udah kamu buat itu. Karena ngelakuin hal itu juga nggak mudah gitu, merubah dari kebiasaan yang tadinya sering overthinking jadi kayak nggak overthinking lagi, terus bisa tidur nyenyak tuh juga butuh waktu yang lama gitu lah ya. Iya kak, makasih banget udah dengerin curhatan aku. Sebelumnya kan kayak susah banget kayak gini tuh, makanya aku coba konseling begini tuh gimana sih reaksinya, atau gimana sih dapat feedbacknya dari kak. Jadi terima kasih banget kak udah dengerin. Iya, sama-sama Indri. Aku juga senang banget sih bisa bantu kamu untuk dengerin cerita kamu, segala keluh kesah kamu. Terus aku juga mau makasih sama kamu karena kamu udah terbuka dan berani cerita tentang masalah yang lagi kamu alami sekarang. Iya, aku jadi ngerasa agak ringanan gitu setelah bercerita sama kakak. Jadi kayak ada yang bantu nampung gitu loh isi pikiran aku sama ini. Jadi terima kasih banget. Sama-sama ya, aku juga senang banget sih dengarnya. Nanti kalau misalkan kamu emang ada cerita lagi atau
ada masalah lain kamu bisa datang ke sini, aku bakal coba bantu dan sebisa mungkin aku bakal dengerin semua cerita dan masalah kamu. Iya kak, not banget pasti. Oke, semoga malam ini kamu bisa tidur nyenyak, terus apa ya, pelan-pelan merubah jam tidur kamu tuh supaya normal lagi gitu kayak Amin, biasanya. amin, amin, amin banget. Semoga ya kak. Oke, sampai ketemu lagi ya Mbak Indri di sesi konseling berikutnya. Iya, terima kasih banyak kak. Ini membantu banget, terima kasih. Ya udah saya pamit, terima kasih Ya, kak. sama-sama Mbak Indri.